Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tentunya kita sanjungkan kepada manusia termulia Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah begitu banyak memberikan suri tauladan kepada kita, yang semestinya dan harus kita ikuti karena merupakan sesuatu yang luar biasa yang akan membawa kita bahagia dunia hatal akhirat. Ini ngajinya sampai 3 jam mas, cukup? Alhamdulillah 3 jam ya. Ya 2 jam lah perkiraan ya. Santai saja, kalau ada kopi ya langsung diseruput gitu aja. Gak usah pamit, langsung saja. Kita ngajinya santai, rileks ya, karena tadi dadakan ini. Terus terang dadakan jam 7 baru lihat jadwal. Ternyata ada ansoran budal wes, lancing. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bukan ngaji ya. Kok jenenge ini? Apa ngene iki? Ya cerita wae lah. Sak cerita tapi nyoto. Ini kita bareng-bareng ya apa arane? Diarani ngaji kok ya ngaji. Cerita kok ya cerita. Ya wis apa anane lah. Pokoke kecap insyaallah muga-muga diridhoni Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, kita semuanya di dunia ini banyak sekali kita menjumpai sesuatu yang mudah sekali dicerna, mudah sekali dimengerti. Banyak sekali sesuatu yang sekali lihat langsung bisa dipahami. Ya, banyak sekali. Banyak sekali sesuatu yang mudah untuk dimengerti. Dan juga banyak sekali sesuatu itu perlu penjabaran yang luar biasa. Jadi macam-macam. Ono perkara iku gampang, ono perkara iku wangel rumit sekali, banyak sekali gitu. Yes. Terus lagi ngaji nih. Ono sponsor liwat kita dini aku boleh rasa konsentrasi. Tak baleni mana? Jadi di dunia ini nanti 3 jam cukup ya. Pokoknya tak baleni mana? Undang katu, besar kok suwe tenang ngaji nih. Oke 3 jam wes. Los. Sibuk apa? Jadi sesuatu itu bisa dipahami, ada yang langsung bisa paham. Ono sing wangel, digolek-goleki gak ketemu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala juga merahasiakan sesuatu itu. Ada yang dirahasiakan oleh Allah. Seorang ulama besar pernah berkata, insyaallah Syekh Ali Zainal Abidin, innallaha khabba'a salasan fi salasin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu merahasiakan 3 perkara di dalam 3 perkara. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, orang etokno, delikno 3 perkara, ngene 3 perkara. Yang pertama, khabba Allahu ya ridhahu fi ta'atihi. Allah menyembunyikan keridhoannya di dalam ketaatan. Bisa paham cari? Sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan keridhoannya di dalam ketaatan kepadanya. Bisa paham? Bisa mulai aku. Paham? Bisa tak terang ning ngono. Wis paham. Wis aris paham alhamdulillah. Gampang berarti ya. Kena dipahami. Fala yahkiru mongko aja ngremehno. Fala yahkiru syai'an fala alahu fi taati ridho fi taatihi. Nggih. Jadi aja ngremehno sesuatu itu meskipun kecil. Ibadah meskipun itu kecil, ojo sampai diremehno. Ojo sampai diremehno cari. Mbok iku mau sedekah dhuwit 500.
sedekah duwe 100. Mbok sampean duha, mbok sampean tahajud, mbok ba'diyah qobliyah ba'diyah niku rawatib. Aja diremehno. Bahkan sampean buat rino dalan itu ya aja diremehno. Karena apa? Kita nggak tahu rahasianya Allah itu menyembunyikan keridhaannya itu nggak tahu di mana. Pernah suatu hari siapa itu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu pernah diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Imam Al-Ghazali itu dihadapkan langsung ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya, "Wahai Imam Al-Ghazali, tahukah kamu mengapa engkau berada di sisiku sekarang ini?" Di surga tentunya ya. Di suatu tempat yang luar biasa lah. Nah, Imam Al-Ghazali menjawab, "Ya karena ibadah-ibadah saya, karena sesuatu yang telah saya lakukan bertahun-tahun, karya saya yang luar biasa itu, begitu banyak karya kitab yang ditelurkan oleh Imam Al-Ghazali." Jadi ternyata Allah menjawab, bukan karena itu, bukan karena ibadah, bukan karena karya-karyamu yang luar biasa itu, bukan. Terus karena apa? Bertanya, bingung ini. Wong panjene Imam Al-Ghazali itu wis gampangane ngono, Syekhul Islam. Wis pinter ora karu-karuan, ibadah ya jombong tenanan. Itu Imam Al-Ghazali. Kita ewonan dari ora terima siji. Ewonan kita nyari. Dipikul kakwa. Sampeyan browsing kok. Imam Al-Ghazali. Walah, jenggot temogan kok. Jadi bukan karena itu, bukan karena ibadahnya, tapi karena apa? Kemudian Allah menjelaskan, karena dulu ketika mengarang kitab itu ada seekor lalat ya, bahasa Jawa ya, lalat, bener, lalat itu lalar. Pada suatu hari ketika kamu mengarang kitab itu ada seekor lalat yang hinggap di tinta waktu beliau itu mengarang kitab. Nang tintai ada lalat, ternyata dibiarkan oleh Imam Al-Ghazali. Lalat itu kemudian minum dari tintanya tadi, kemudian kenyang, dibiarkan, nggak dipites sampai ada mites ya. Itu bahkan merasa iba, merasa kasihan, dibiarkan saja minum tinta tadi sampai kenyang, kemudian terbang. Nah, dari situ ternyata Allah memberikan keridhaannya kepada Imam Al-Ghazali. Subhanallah. Maka dari itu, perkara yang kelihatannya sepele, yang kecil itu jangan diremehkan. Ibadah sekecil apapun jangan sampai diremehkan, karena kita tidak tahu keridhaan Allah itu di mana, karena disembunyikan. Sampai ya pengundangan dandalan ketemu wong tuwe sampai kayak duit 500.000 sawen ngira karuan dongano sampean. Ya Allah cung, muga-muga meni sebudal kaji cung, didugane pangeran wis seneng. Nggih. Senajan budal to. Mboten ana. Sawen ngira karuan. Sampeyan ra kenal wong ngene, sampeyan, "Bah, iki ana duwe 2000, Mbah. Ge tumbas es, Mbah." Seneng, Mas. Tenang saestu. Nah, niku, itu yang pertama. Jadi jangan sekali-kali meremehkan perkara yang kecil, ibadah sing kecil. Jangan diremehkan. Lebih-lebih ibadah yang besar, mesti cilik ora diremehno. Ngoten. Paham ya? Buat nggih. Ari cek dekat saya kali. Lah cek ari mawon. Padha karo Gus Bah kan sing parkar Gus Bah. Lalat apa? Lho lalenya tadi itu minum dari tintanya Imam Al-Ghazali, dibiarkan gak dipites, kemudian kenyang terbang, dan dari situ ada sudah kok tinta. Ya mbok, pokoknya atine si Imam Al-Ghazali tadi itu merasa iba, merasa kasihan dengan lalat tadi, kemudian dibiarkan. Itu semua. Paham nggih, Bon? Yang kedua, tadi kan 3, baru 1, kemudian baru 2. Yang kedua, khabba Allah suhtahu fi maksiyatihi. Jadi kita Allah menyembunyikan, Allah merahasiakan bendunya, suhtun ya, kemurkaannya di dalam maksiat. Fayahkiru mongko sampean
aja ngremehno. Fala yakiru mongko aja ngremehno, gak oleh ngremehno. Fala alahu suhtahu fi maksiatihi. Ya, aja sampai ngremehno perkara dosa senajan cowili. Jangan meremehkan perkara itu, maksiat sekecil apapun jangan kita remehkan. Karena kita tidak tahu di situ ada murkanya Allah. Kita nggak tahu, mbok mergo sampai nang mari mbok melakukan maksiat sepele tapi Gusti Allah geting banget murka. Wis tak cemplungno nang sumur joro. Gak ngerti. Kan semuanya dirahasiakan sama Allah. Ngombe dong. Nggak boleh. Haram. Haram. Orang lihat di geng halal mau ngombe banyu tuh boleh. Nek ngombe nek liya-liyane sing garai ngeliyang-liyang gak boleh. Tapi ngombe bodrek kae, 100 bodrek ngombe ora oleh, padha karo momer. Kamu mabuk kan? Paramek 15 mungkal bareng ora oleh. Padha kae iku memabukkan. Sampai ngombe bodrek tambah sprite. Ben ganteng, gak boleh. Engko tangi-tangi lali dino. Ya. Pokoknya perkara kecil yang membahayakan, maksiat kecil itu jangan diremehkan. Karena kita nggak tahu di situ ada pendunya Allah. Paham nggih, Bon? Lanjut. Jam 3. Nggih, Pak. Yang ketiga, yang terakhir, khabba Allahu wilayatahu fi khalqihi. Jadi Allah merahasiakan para walinya di antara para makhluk. Itu yang ketiga. Walinya Allah itu Masya Allah banyak sekali. Ada yang mengatakan walinya Allah itu lebih banyak dari jumlah para nabi. Ada yang mengatakan seperti itu. Jumlah nabi itu 24.000. Kalau rasul 313. Kalau nabi itu 24.000. Nah, walinya Allah itu jumlahnya lebih banyak dari para nabi. Wali murid. Ya, kalau saya jelas wali murid. Pak Khairul wali kelas. Ya. Mana wali nikah apa? Wali nikah. Wali kota ya no. Ya, pokoknya banyak sekali. Nah, ini yang di sini tuh waliullah, bukan wali murid, bukan wali kelas ya. Waliullah, kekasihnya Allah. Allah menyembunyikan. Kenapa kok disembunyikan? Nah, itulah rahmatnya Allah. Nanti kalau ditampakkan, wah, bahaya. Soalnya apa? Ini sampai yang ngerti iku wali kok sampean musuhi, padha karo sampean musuhi Gusti Allah. Kapan ada nih iku sing ayate? Tak ketok Pak wali. Ora ketok, la ya ariful wali ilal wali. Ciri-cirine, Pak. Nah, ojo sing kuwi engko sharing karo ketua GP Ansor. Sing penting intine tok wae, Cak Afif. Nah, ya, Cak Afif iki cocok yang sharing yang kemarin ini. Jadi yang ketiga ini kita ini Allah itu menyembunyikan atau merahasiakan awan delikno para wali ini di antara para makhluk. Fala yahkiru ahadan ya, min ibadihi. Ya, fala alahu waliyullah. Maka dari itu ya harus berhati-hati. Disinilah kita harus benar-benar harus pandai-pandai menghormati orang. Jangan sampai ngece-ngece wong. Ojo sampai ngremehno wong senajan wong mang hinanya ra karuan. Ana wong welek wireng dromos irunge pesek untune nongos nok guyu-guyu aja. Ana wis elek entute basin ora ndek duwe. Kok ana mat kaya ngono. Nok nyek aja dari. Tapi kadang no iku Pak lucu. Justru itu para wali itu menyembunyikan biar tidak kelihatan dia wali. Justru kalau dia itu kelihatan wali, wah dia berarti sudah apa jenenge? Kena apa ya? Kena aib. Ya bangane ngono ya, Pak. Justru sembunyi. Ya ana wali kok diketok-ketokne ku ora wali, wali kelas. Kok gak ketok ya ora ketok, wali kelas niku. Pak Wah Khairul wali kelas. Tapi ya gak ngerti Pak. Khairul waliullah ya gak ngerti. Mas Afif waliullah ya gak ngerti. Jadi kuwabe mau
disengitan karena Allah. Dan enaknya itu Rasulullah pernah bersabda, ya, tidaklah dalam suatu kumpulan umatku, ya, manakala ada 40 orang umatnya Muhammad, 40 orang yang soleh, itu di situ ada satu waliullah. Malah nonek Jumatan itu peliyaan Anda. Di situ ada wali. Saya yakin satu masjid itu lebih dari 40 orang ya. Lebih. Nah, di antara satu masjid itu pasti ada waliullah. La yajtami'u min ummati arba'una min ummati illa wa hiya bihim waliullah. Insyaallah ngono. Pokoke intine Bomang lek ngucapno salam bener, pokoke intine di antara umatku ada 40 orang, di situ ada satu waliullah. Wali apa yang diterima doanya? Ya, waliullah di situ kata sabdanya. Wali tutup Ya. gitu Pak. Masalah itu nanti sharing sama Mas Afif saja yang lebih detail, saya nggak paham. Ya seperti itu. Jadi intinya harus saling menghormati, tidak boleh meremehkan satu apapun itu, entah itu ibadah kita, entah itu maksiat kita, entah itu manusia sekeliling kita, siapapun itu tidak boleh kita remehkan. Harus benar-benar saling menghormati karena kita tidak tahu siapa itu. Mungkin dia kekasihnya Allah. Kalau kita ada keting atau rasa-rasa mangkel, wah, berarti sampai mangkel karo kekasih Gusti Allah. Cukup Bang? Cukup atau kurang? Oh ya. Dan ada 3 jenis waliullah, 3 macam ya. 3 macam waliullah. Secara garis besar ini, yang pertama, ada wali itu, dia itu tahu dia wali, dan orang-orang juga tahu dia wali. Itu yang pertama. Ono wali ku ngerti aku ki wali, wong kampung yo ro nek aku wali. Niku ono. Terus yang kedua, ada wali tidak tahu dia wali, tapi orang-orang sekelilingnya tahu dia wali. Daerah roh, buatan bingung, nggak tahu. Dan ada yang ketiga, seorang wali tidak tahu dia wali, dan orang-orang sekelilingnya juga dia tidak tahu dia wali. Nah ini yang paling bahaya. Benar karena apa? La ya'riful wali ilal wali, dirahasiakan oleh Allah. Bahkan siapa tahu tukang beca, pengemis, wong dalan sopir-sopir, sepengerti wali. Orang ngerti kan? Betul nggak? Semuanya kan dirahasiakan sama Allah. Ya jadi itu kita harus berhati-hati, gak sampai sembrono, ngucap reno-reno, muisuhi wali. Wah, kualat kan, malik mobilmu. Temenan, langsung diwalik. Ya, gitu aja. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Lebih berhati-hati dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.